Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Kami memfasilitasi Eljon untuk kita buat round table meeting di dalam acara seperti ini. Ibu silakan mengundang para narasumber yang kompeten untuk membahas ya suatu saat nanti, mungkin session yang berikutnya, putaran berikutnya, untuk bagaimana mungkin kita undang Pak Gulat Manurung ya, Pak Darmono ya. Ya, sejauh mana sih awareness Pak Gulat dan kawan-kawan tentang Ganoderma gitu kan, karena beliau lagi marah-marah di mana-mana ya, lagi berteriak-teriak tentang lepas dari kawasan, tentang hukuman dan lain sebagainya, tapi beliau mungkin belum tahu awareness dengan bagaimana seremnya si musuh laten gitu. Nah, silakan Bu dilanjutkan bagaimana Ibu melihat round table management Ganoderma ini akan berperan lebih jauh dalam program-program yang konkret, yang real, agar semua kita paham Ganoderma sesuatu yang menjadi musuh bersama. Kita tidak harus menyerah untuk hidup bersama, tapi kita harus Indonesia merdeka, musuh bersamanya katanya Jepang ya Pak, betul ya, sehingga kita menang merdeka ya, musuh bersama kita adalah katanya penjajah ya, kita menang. Lalu tahun 65 musuh bersama kita justru presiden kita sendiri, musuh bersama, lalu digulingkan. Yang terakhir musuh bersama kita adalah rejim Orde Baru, berguling. Nah, jadi kalau kita punya musuh bersama, Indonesia menang. Nah, mudah-mudahan Ibu juga bisa mendefinisikan Ganoderma adalah musuh bersama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prayuda. Jadi begini, saya melihatnya Ganoderma itu memang lebih tepat dalam jargon bukan musuh bersama, tetapi kita hidup bersama, hanya kita itu ketika hidup bersama berusaha mengendalikan. Jadi mengendalikan sampai level yang kita anggap dia tidak mengurangi income yang seharusnya. Jadi kalau kita hidup bersama kan, kalau saya hidup bersama istri saya, kita punya manfaat, kita punya kontribusi. Nah, kira-kira kalau saya hidup bersama dengan Ganoderma, apa kontribusi Ganoderma terhadap pohon? Oh, kalau terhadap pohon tidak ada Pak, karena sifatnya dia memang parasit. Tetapi Ganoderma itu bisa di tubuh buahnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Jadi kalau ada pengumpul tubuh buah Ganoderma, mungkin aspek lainnya juga bisa dijalankan. Hanya kan fokus kita adalah tentang kelapa sawitnya, tentang produksi kelapa sawitnya. Kenapa saya katakan jargonnya itu hidup bersama? Karena mengendalikan sampai 0% itu tidak mungkin. Nah, saya belajarnya dari NTF ini perkebunan pisang di Sumatera Selatan. Dia itu memasang suatu level di mana kalau serangan itu sudah mendekati 5%, seluruh upaya pengendalian secara terintegrasi itu harus fokuskan untuk itu. Nah, iya. Nah, permasalahannya sekarang sampai di mana pengelola kebun itu mau menyatakan bahwa kebun saya sudah sampai tahap yang early warning itu. Dia harus terbuka dulu kepada manajemen atasannya. Lah kalau dia ditanya aman Pak, nggak akan bisa bekerja. Jadi kita bisa menentukan pada level berapa kita ini harus sigap gitu maknanya. Bisa nggak itu level itu bisa nggak dijadikan sebuah indeks atau sebuah parameter baku bahwa untuk tingkat perkebunan petani sekian persen, untuk perkebunan besar ya, besar swasta, besar negara gitu ya, sehingga semua orang punya dashboard atau punya indikator yang mengatakan oh iya di sana ya, kalau itu bisa dilaporkan, ada pelaporan tentang, karena saya pikir selama ini banyak sekali pelaporan yang saya lihat ada tentang produktivitas dari pohon, produktivitas dari PKS ya, ada rendemen dan lain sebagainya. Tapi kan karena generasi pertama ini mungkin Ganoderma tidak serius, mungkin generasi kedua ada laporan tentang serangan Ganoderma, sehingga semua orang tahu bahwa di provinsi ini sekian persen sudah masuk dalam ambang batas atau tidak. Jadi ada pelaporan tentang Ganoderma misalnya gitu, saya nggak tahu. Gimana menurut mungkin dari Ibu atau dari Pak Darmono, artinya kalau kita memang serius mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup bersama, tentunya seperti yang Ibu katakan tadi, ada batas aman, ada batas ambang batas
yang harus kita kelola. Ya, ambang batas itu kalau tidak ada pelaporannya kan kita selalu tadi seperti yang Ibu katakan atau Bapak katakan aman kita kok gitu kan. Artinya ada sebuah regulasi atau produk hukum yang menyatakan gitu kan. Ya kan enggak. Kalau kami ya dulu ya Bu ya, saya melenceng sedikit di perbankan gitu. Kalau likuiditas kita pada ambang batas tertentu, kami ditegur oleh otoritas keuangan baik Bank Indonesia maupun OJK. Karena kita melapor. Bayangin deposito aja ada ambang batas aman ya Pak. Masa iya sih Ganoderma yang begitu bahaya tidak ada pelaporannya gitu maksud saya gitu ya. Jadi ada sebuah produk hukum yang harus kita kerjakan bersama-sama. Gimana menurut Pak Darmono? Kita coba ngeliat kalau pelaku masyarakat kelapa sawit mungkin ada masukan. Iya. Gini, saya kira setuju tadi dengan Bu Gayo ya. Tadi nyinggung masalah transparansi tadi ya. Jadi saya kira kejujuran pelaku di lapangan ya, kan level bawah itu harus benar-benar. Jadi kalau terserang harus terserang gitu loh ya. Iya. Jangan aman-aman saja gitu. Nanti udah 10% bilang oh aman gitu kan susah gitu kan. Nah, makanya harus ada standar baku Pak bahwa iya, kalau Ibu katakan tadi 5% itu sudah menjadi satu ambang batas maksimal gitu ya. Seperti apa namanya gedung Katulampa gitu ya. Kata kebanjiran kan gitu. Nah, ya. Jadi harus ada ambang. Ya, harus ada ambang batas. Saya kira nanti kerjasama antara Ganoderma Manajemen dengan Ganoderma Center dan Maksi juga bisa nanti dukung. Itu memang kita bisa tetapkan saja lah, kita umumkan bahwa ambang batasnya sekian gitu. Nanti Pak Deden yang banyak sekali di lapangan ya, kira-kira yang bagus tuh ambang batasnya berapa gitu. Nah kadang gini Pak Yuda, itu kadang-kadang di lapangan ada tanaman yang sudah terserang, udah tahu ini terserang di lapangan, tetapi masih berbuah. Nah itu kan kemudian bagi orang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan produktivitas, pilihannya kan dibiarkan untuk bisa memanen gitu kan. Nah, ini yang sering kejadian, padahal ketika tanaman itu sudah terserang, itu sudah menjadi ancaman bagi tanaman di sekitarnya gitu loh Pak. Jadi itu yang memang begini Bu, artinya ini apa yang disampaikan Pak Darmono boleh saya garis bawahi. Jadi artinya kalau hidup bersama dengan Ganoderma dan tadi Bapak katakan kalau sebuah tanaman sudah diserang walaupun dalam ambang batas 5% atau dan lain sebagainya, apakah itu tidak menjadi inang, tidak menjadi rumah yang nyaman bagi si Ganoderma? Artinya kalau kita katakan dia musuh bersama kan begitu terserang udah kita matikan saja, kita putus rantai penyebarannya. Tapi kalau kita hidup bersama dia akan menjadi inang. Persis kayak yang tema hari ini adalah tunggul, ya tunggul sawit menjadi inang atau menjadi rumah untuk hidupnya berkembang biaknya si Ganoderma. Jadi kalau kita hidup bersama, apakah tidak menjadi resiko yang begitu tinggi? Karena ya nggak apa-apa lah, atau masih menghasilkan juga, betul nggak Pak? Iya kan? Iya, kalau tadinya 21 ton atau 20 ton per tahun, ya masih 18, masih 15. Atau juga secara monetasi ada hasilnya gitu kan. Tetapi di sisi lain Bu, dia jadi inang, di sisi lain dia jadi tempat ya untuk hidup bersama. Nah gimana kira-kira gitu kan? Kalau hidup bersama yang gimana Bu? Pak Deden dulu. Silakan. Banyak pengalaman di lapangan sekarang. Pengalaman di lapangan Pak Deden. Saya senang sekali dengan hidup bersama nih. Kalau hidup bersama, kalau zaman dulu istilahnya kurang bagus nih, Salmon Leven, nggak bagus kan Salmon Leven. Ya Bu ya, nggak bagus Bu ya. Mari silakan Pak Deden. Baik, betul Pak. Jadi memang saya punya pengalaman dulu masih dengan Pak Darmono sebetulnya. Kalau Pak Darmono masih ingat, dulu kita pernah melakukan penelitian di sebuah kebun lah di Sumatera Utara. Kami di sana melakukan pengamatan, bahkan kebun tersebut sudah masuk pada generasi ketiga dan tersisa hanya tinggal 80-an pokok. Kemudian pada saat itu dilakukan sebuah kajian sampai pada kesimpulan ini sudah waktunya untuk di replanting. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu pakem juga bahwasanya kalau misalkan sudah serangan Ganoderma yang sangat tinggi pada generasi ketiga bahkan mencapai sisa 80-an pokok, maka sudah waktunya itu tidak dipertahankan lebih lama, tapi dilakukan
relevansi, mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi betul tadi kata Pak Daryono, sebetulnya balik lagi ke ketegasan dari perusahaan atau dari para pengelola kelapa sawitnya itu sendiri. Kalau memang misalkan dianggap saya tidak ingin hidup lebih lama bersama-sama dengan Ganoderma ini, maka satu-satunya cara adalah eradikasi, dilakukan eradikasi dan sanitasi. Tapi kebanyakan pelaku usaha di kelapa sawit ini mempertahankan dengan cara-cara misalkan dilakukan dilakukan pembubunan pada pangkal batang yang terserang itu, karena untuk menjaga agar si pohon kelapa sawit yang terserang Ganoderma itu tidak tumbang, dilakukan pembubunan. Nah, kalau dihubungkan tadi dengan mikroba, ini salah satu teknik juga untuk pemeliharaan pemeliharaan tanaman yang kita mix dengan mikroba anti Ganoderma. Misalkan pada pembubunannya itu kita berikan mikroba anti Ganoderma. Seperti itu. Betul tadi Pak. Jadi di sisi lain juga kami pernah melakukan kegiatan penelitian masih di sebuah perusahaan, dan yang kami peroleh adalah pada kondisi tersisa 100 pohon itu kemudian dilakukan kajian isi tadi, dan hasilnya pada saat itu tidak bisa dipertahankan. Kemudian dilakukan rotasi tanaman. Waktu itu rotasi tanaman, bukan replanting, Pak. Berbeda teknik, jadi sangat berbeda teknik. Jadi sangat tergantung pada perusahaannya, terus serangannya seperti apa. Apakah itu di sana masih lebih banyak tanaman yang masih berproduksi tapi terserang, ataukah memang tanamannya sudah terserang parah dan tidak bisa berproduksi. Tapi betul, tanaman yang sudah terserang Ganoderma itu menjadi inokulum bagi tanaman lain. Saya pikir itu simpel. Oke, baik Pak Deden. Jadi menarik sekali bahwa itu di generasi ketiga ditemukan sekian pokok yang sudah terserang, Pak ya. Artinya memang pada ada kecenderungan akan ada peningkatan jumlah yang diserang dari generasi ke generasi ya Pak. Karena memang artinya dia sudah berdiam ya walaupun penduduk gelap gitu ya, artinya sebagai bagian dari tanaman, sehingga kalau kita tidak serius di program peremajaan ini, dia akan diam di situ sehingga jumlahnya akan bertambah. Sehingga itu yang menjadi sangat sensitif terhadap itu ya. Nah, ya, silakan Pak Yuda bisa nambahkan. Jadi tadi yang disampaikan Pak Deden, matinya itu tidak pada umur kebun kan sampai 25 tahun ya. Tapi ini baru umur 10 tahun, 12 tahun. Betul, ya. betul. Itu tegakannya sudah 80, 90 gitu loh ya. Jadi ini kan dari 100 ya, dari 120, 130 ya. 133 Pak. 40-an kita ambil 130 ya paling konservatif gitu kan, artinya dari 130 tersisa 80, berarti ada 50 tegakan ya, berarti sudah hampir berapa tuh 50 per 130 sudah hampir 30% lebih ya. 30%. Nah, itu artinya seperti yang Ibu katakan tadi, ada sebuah batas kelolaan bagaimana kita bisa hidup bersama dengan pihak yang sebetulnya tidak memberikan manfaat terlalu banyak bagi kita gitu. Bahkan saya jadi khawatir tadi Ibu begitu optimis mengatakan bahwa ternyata Ganoderma juga punya manfaat loh. Jangan sampai nanti yang seperti Pak Darmono katakan nih Bu Gayoni, tanaman selabun bisa menjadi inang kan Pak. Ya kan kita pernah bahas itu kan. Nah, jadi jangan sampai bayangin tanaman selai saja masih bisa menjadi inang ya bagi Ganoderma. Jangan sampai nanti wah kalau gitu boleh juga lah, nggak apa-apa kami diserang tapi kami bisa menghasilkan sesuatu yang ada hasilnya. Sawit kami mati tapi Ganoderma kami menghasilkan. Nah, jangan sampai itu diterima salah gitu ya. Kadang-kadang kan petani selalu mencari tambahan dari tanaman selai yang ternyata punya resiko terhadap munculnya Ganoderma, ternyata dari tunggul yang tersisa juga bisa jadi inang, dan tadi ada pokok itu juga bisa jadi entah namanya obat, entah namanya produk-produk samping lain. Dan saya pikir mungkin kalau boleh mengusul, jangan disosialisasikan ya Bu ya tentang Ganoderma punya manfaat. Wah nanti jadi petani jadi bingung, kalau gitu. Karena fokus kita kelapa sawit. Kelapa sawit Bu ya. Iya. Baik, alhamdulillah kalau kita fokus kita kelapa sawit dan menjadi concern kita. Makanya sekali lagi kami ingin sekali mengundang Roundtable Management Ganoderma ini
Ganoderma Roundtable Management ini untuk mengundang, ya, salah satunya kalau saya boleh syaratkan teman-teman dari Kasindo, karena beliaulah yang saat ini sedang terpapar, ya Pak Darmono, ya, sedang terpapar paling besar, karena mereka lagi punya semangat 1000% untuk menggantikan tanaman baru dengan benih yang bagus, dengan pupuk yang bagus, dengan pola yang bagus, tetapi ada yang terlupa. Biasa kalau kita euforia pasti ada yang terlupa tentang protokol-protokol yang harus kita lewati. Kalau memang sudah ada mata anggaran tentang itu, tapi tidak jelas, laten sifatnya, musuh laten, anggaran laten, nggak selesai saya pikir, ya, semua jadi laten gitu kan. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, kembali ke Ibu Gayo, kira-kira kalau ini kita masih belum sepakat tuh, ya, antara musuh bersama dengan hidup bersama. Saya masih kepengen sekali bisa menjadikan Ganoderma musuh bersama sehingga semua orang concern, itu satu. Terus kedua, saya ada sedikit mungkin seuzon saya, kelihatannya banyak sekali para pihak yang sudah tahu apakah namanya trichoderma, fungisida, yang sebetulnya punya kekuatan. Tetapi kalau orang tahu nanti kayaknya sayang dong, ini kan rahasia saya, resep saya gitu kan. Nah, apakah memang tadi yang Pak Darmawan kata, transparansi ini memang sangat sulit ya di industri untuk mengatakan kami sudah menemukan sebetulnya lawannya Ganoderma, tapi kan itu punya saya. Sehingga kalau diajak diskusi, bagi kami kembali ke varietas unggul saja. Padahal mereka sudah punya sebetulnya resep melawan Ganoderma. Gimana menurut Ibu dari beberapa manajemen fokus group discussion, apakah memang ada terasa tidak transparan di industri? Secara ilmiah memang pendekatannya bisa dua, Pak, terhadap suatu penemuan. Yang pertama, dia didaftarkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Yang kedua itu disumbangkan kepada masyarakat. Jadi ada peneliti-peneliti yang memang punya sikap. Yang kedua, pilihan yang kedua saya menyumbangkan kepada masyarakat. Nah, kalau memang perusahaan swasta itu, kalau kita berbicara mengenai perusahaan swasta yang hitung-hitungannya itu jelas, mungkin dia akan pilih yang pertama. Tapi kalau misalnya lembaga penelitian yang dibiayai pemerintah, itu sebenarnya dia harusnya bisa berkontribusi kepada masyarakat. Jadi dia bisa sumbangkan. Oke, dia mendapatkan penghargaan hakinya, penghargaan, tapi nanti produknya itu bisa diberikan kepada masyarakat melalui dinas-dinas. Nah, kalau di pertanian yang saya tahu, itu dinas-dinas itu dia memiliki laboratorium untuk memperbanyak mikroba. Jadi seharusnya dan mikroba ini mikroba yang mudah, Pak. Kalau kita mau merombak tunggul, pilihannya bisa dua, pakai trichoderma atau pakai jamur yang memang biasa tumbuh di tunggul-tunggul itu, dan itu satu lokasi akan berbeda dengan lokasi yang lain. Nah, itu kalau kita tahu kekayaan lokasi mengenai jamur-jamur yang hidup pada tunggul-tunggul itu, kita masukkan saja sebanyak mungkin biomasa dari jamur itu ke dalam tunggul kayu, sehingga tunggul kayunya akan lebih cepat terpolinisasi, lebih cepat dia terurai. Mungkin saya agak tertarik sekali dengan tema hari ini, tunggul menjadi salah satu inang ya, atau salah satu tempat untuk berkembang biaknya. Iya. Tunggul sebagai rumah ya, rumah betul, dari. Ya, kalau kita bicara Ganoderma berkembang biak, kalau kita ngelihat untuk replanting, apakah masih tersisa tunggul yang cukup material? Kalau di HPH memang betul, Pak. Ya, tahun 90-an kami menanam sawit pada umumnya, kalau saya nggak salah. Sejarahnya sebetulnya adalah kita menanam di beberapa kita ketemu tunggul-tunggul kayu yang sekarang laku dijual, ya, karena memang mereka tidak menumbang pohon tapi memotong pohon sehingga tunggulnya banyak sekali. Jadi saya pada saat awal tahun menanam sawit tahun 90-an, saya menemukan tunggul-tunggul yang bisa 2 orang 3 orang dewasa bisa melingkari tunggul itu, karena mereka memang memotong di atas tanah lalu menyisakan tunggulnya karena memang susah memotong tunggul-tunggul pohon tua. Kalau sawit, apakah masih ada tunggul-tunggul itu tersisa? Atau artinya cara yang salah dong meninggalkan tunggul. Jadi artinya harus ada kesepahaman kita, kalau replanting jangan tinggalkan tunggul. Kan itu kan tunggul muda atau tunggul yang sifatnya rapuh ya. Kalau pohon-pohon kayu yang
ada di HPH itu kan besar-besar, dalam-dalam gitu ya, sehingga tertinggal. Bahkan banyak sekali di antara pohon-pohon sawit masih ada sebagian besar tunggul-tunggul itu ada di permukaan tanah. Nah, pertanyaan saya, apakah memang dalam replanting ini tunggul itu tidak menjadi syarat mutlak untuk dihilangkan? Tunggul sawit ya maksud saya. Gimana Pak Darmono? Pengalaman Bapak? Boleh saya sampaikan. Jadi kalau di kelapa sawit biasanya untuk replanting tanaman itu didorong dengan bulldozer. Betul. Ya, ekskavator. Dan didorong lalu diciping gitu ya. Nah, dalam waktu mendorong itu kemudian patah kan bagian bawahnya. Nah, ketika patah itu tertinggallah tunggul-tunggul yang ada di dalam tanah itu gitu. Dan itu saya kira memang kita harus bagaimana mengupayakan tunggul-tunggul itu bisa diangkat, tidak tertinggal di sana gitu. Ini sebenarnya penelitian di bioteknologi perkebunan ya itu sudah melakukan itu. Jadi yang dilakukan mungkin Pak Deden nanti bisa nambahkan. Ini tapi untuk perusahaan ini, kalau perusahaan bisa, tapi kalau rakyat ini yang kita anu. Jadi di titik tunggul lama itu dibuat lubang besar untuk meyakinkan tunggulnya terangkat, kemudian dihancurkan. Nah itu, jadi memang dan lubangnya besar, bahkan sampai ada yang 3 kali 3 meter, kedalaman 1 meter. Ya. Kembali ke anggaran ya Pak ya. Kalau begitu kembali ke anggaran. Nah ini yang untuk masyarakat ya petani saya kira perlu dibicarakan ya tentang anggaran ya. Anggaran ini kan sekarang udah Bapak, ini kan salah satu upaya Bapak juga ini ya untuk supaya 30 juta, dulu kan 25 juta ya. 25 juta iya. Sudah rendah sekali ya Pak ya. Tapi paling nggak sudah sepertiga dari kebutuhan atau itu sudah ini. Baik Pak. Jadi artinya memang masih tersisa tunggul ya Bu ya. Kita saya melihat sekali memang ditumbang, saya lihat akarnya terangkat gitu. Beda sekali dengan pohon-pohon kayuan yang memang tidak ditumbang tapi dipotong ya, diambil kayunya, batang kayunya. Sementara tunggulnya sekarang laku banget dijual sampai ratusan juta. Baik. Nah, saya kembali lagi nih ke Pak Deden. Pak, kira peran atau apa nih Ganoderma Center, karena sudah menamakan Ganoderma Center, artinya di situ adalah para ahli ya, yang tentunya yang menurut Pak Darmono perlu suksesi, perlu regenerasi gitu ya. Jangan sampai nanti pohonnya sudah regenerasi tapi penelitinya masih itu juga gitu kan. Nah itu ya Pak, artinya peneliti Ganodermanya yang seperti Ibu Gaye katakan sudah takutnya nanti dia sudah bermutasi kan. Nah itu yang saya khawatir Bu, kalau pandemi COVID ini kan katanya sudah bermutasi B17 poin-poin sekian gitu ya. Artinya selalu ada perubahan mutasi-mutasi. Artinya kan ada kemungkinan Ganoderma pun bermutasi melawan Trichoderma, ya kan? Sementara Trichoderma mungkin tidak bermutasi. Ganoderma mungkin direkayasa mutasi itu. Nah kira-kira gimana nih peran Ganoderma Center yang katakanlah harus jadi baby boomers ya, Pak Darmono ya, karena Pak Darmono yang melahirkan ini ya, menjadi bayi ajaib, harus menjadi bayi ajaib, baby boomers, harus menjadi baby boomers melawan Ganoderma itu sendiri. Gimana Pak? Baik Pak. Ya tentu saja kami tetap konsisten dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan salah satunya kegiatan riset dan untuk menyebarluaskan literasi terhadap masyarakat dan pentingnya pengelolaan Pak, sifatnya pengelolaan dari Ganoderma itu sendiri. Jadi karena pengelolaan itu bersifat artinya sampai batas mana tadi yang betul kata Bu Gayu, sampai batas mana yang kita tolerir, kemudian kapan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang terintegrasi yang terkait dengan pengendalian. Pak ini kelihatan mohon maaf sekali, kelihatan waktu juga ini Bu Gayu, Pak Deden, ada Mono yang harus memisahkan kita. Artinya memang tidak selesai dalam 2 rangkaian. Kayaknya kami akan mengundang sekali lagi, tapi khusus roundtable management untuk mengundang para stakeholder untuk membicarakan ya para pihak yang sedang terpapar paling berat, terpapar risiko Ganoderma ya, sehingga mereka benar-benar concern dan juga para stakeholder lain juga memberikan perhatian, anggaran, tenaga dan pikirannya untuk melawan Ganoderma. Ya kalau tidak menjadi musuh bersama, paling tidak menjadi early warning bagi kita untuk mengelola ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Darmono, Ibu Gayu, Pak Deden atas waktu dan kesempatannya, para pemirsa Eljon, waktu juga yang memisahkan kita.
tetap bersama Eljon dan kita akan tampil lagi pada seri ke depan untuk membahas Ganoderma yang menjadi tantangan paling besar di industri sawit. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Terima kasih Bu Gayu, Pak Darmo dan Mbak Dede. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.